Dalam kenyataan hidup, terkadang kita lupa untuk menengok ke dalam diri sebelum menuntut dunia berubah. Dunia yang kita lihat seringkali adalah cermin dari batin kita sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, dunia terasa keras. Namun saat batin diliputi cinta kasih, dunia tampak lebih ramah dan penuh kemungkinan. Banyak orang berusaha mencari pengakuan, pujian, dan penerimaan dari luar. Mereka bekerja keras agar dicintai, dihargai, dan diakui keberadaannya. Namun tanpa disadari, mereka lupa memeluk diri sendiri terlebih dahulu. Seperti seseorang yang haus tetapi justru menuangkan air keluar kendi, bukan ke dalamnya. Dalam ajaran Buddha, mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Ia adalah kesadaran bahwa diri ini adalah ladang karma, tempat benih-benih kebajikan atau penderitaan ditanam. Bila kita merawat batin dengan cinta kasih, metta, welas asih, karuna, dan kebijaksanaan, panya, maka buah kehidupan pun akan terasa manis. Maka benarlah, ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, menerima dirinya secara utuh, dan menumbuhkan cinta dari dalam, dunia perlahan mengikuti getaran itu. Energi batin yang damai memancarkan daya tarik spiritual yang tak terlihat, namun nyata pengaruhnya. Dalam video ini, Rakit Tua akan menunjukkan cara agar kamu bisa mencintai dirimu sendiri dan hasilnya, dunia akan secara otomatis mengikutimu. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Cara mencintai diri sendiri. Pertama, menerima kekurangan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Buddha Gautama sebelum mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi pun melalui proses panjang penuh pencarian, keraguan, disiplin, dan ujian batin. Kesempurnaan bukanlah titik awal, melainkan buah dari perjalanan kesadaran. Maka ketika kita menyadari bahwa diri ini masih memiliki celah, sesungguhnya kita sedang berdiri di tempat yang sama, di jalan pertumbuhan. Mencintai diri bukan berarti menuntut diri menjadi tanpa cacat, tetapi berani berjalan dengan segala keterbatasan yang ada. Dalam kehidupan nyata, kita sering terjebak pada standar yang diciptakan oleh dunia. Standar kecantikan, kesuksesan, kecerdasan, bahkan standar spiritualitas. Kita membandingkan diri dengan gambaran ideal yang tidak realistis, lalu kecewa ketika tak mampu mencapainya. Dari sanalah lahir rasa tidak cukup. Padahal, kekurangan adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tanpa celah, tidak ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Tanpa kegagalan, tidak ada kebijaksanaan yang matang. Seringkali kita menjadi hakim paling keras bagi diri sendiri. Kita mengulang kesalahan dalam pikiran berkali-kali, seolah-olah batin ini adalah ruang sidang yang tak pernah ditutup. Mengapa aku gagal? Mengapa aku tidak sebaik mereka? Kalimat-kalimat ini perlahan menjadi racun batin. Kita lupa bahwa setiap manusia belajar melalui jatuh dan bangun. Setiap luka adalah jejak pembelajaran. Jika kita terus menghukum diri, kita tidak memberi ruang bagi penyembuhan. Dalam kacamata Dhamma, kekurangan bukan musuh, melainkan guru. Ia menunjukkan sisi mana dari diri kita yang perlu dilatih. Ia mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan empati terhadap orang lain. Seseorang yang pernah merasa lemah akan lebih mudah memahami kelemahan orang lain. Seseorang yang pernah gagal akan lebih tulus memberi dukungan. Dengan demikian, kekurangan justru memperluas kemanusiaan kita. Menerima kekurangan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ia adalah titik awal perubahan yang jujur. Ketika kita mengakui kelemahan tanpa membenci diri, kita melihatnya dengan jernih.
Dari kejernihan itulah muncul niat untuk memperbaiki. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi karena ingin bertumbuh dengan sadar. Dunia mungkin menghargai kesempurnaan semu, tetapi batin yang jujur pada dirinya sendiri memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam. Saat kita berhenti menghakimi diri, batin menjadi lapang. Dalam kelapangan itu, kita menyadari bahwa diri ini layak dicintai meski belum sempurna. Dan ketika kita mampu memeluk diri apa adanya, energi penerimaan itu memancar keluar. Orang lain pun lebih mudah menerima kita. Dunia terasa lebih bersahabat. Inilah makna terdalam dari judul kita. Ketika kita mencintai diri dengan menerima segala kekurangan, dunia perlahan mengikutinya, bukan karena kita menjadi sempurna, tetapi karena kita menjadi utuh. Kedua, memaafkan diri. Setelah kita belajar menerima kekurangan sebagai bagian dari perjalanan, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah memaafkan diri sendiri. Sebab seringkali, bukan kekurangan itu yang menyiksa, melainkan penyesalan yang terus kita pelihara. Ia seperti rantai halus yang tak terlihat, namun kuat mengikat batin pada peristiwa masa lalu. Kita berjalan ke depan, tetapi pikiran tertinggal di belakang, pada kesalahan, kegagalan, atau keputusan yang dulu kita sesali. Penyesalan memang tanda bahwa hati kita masih hidup dan memiliki nurani. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, ia berubah menjadi hukuman batin yang tak berkesudahan. Kita mengulang adegan lama dalam ingatan, seolah-olah dengan menyalahkan diri lebih keras, waktu dapat diputar kembali. Padahal masa lalu hanyalah bayangan. Ia tidak lagi nyata. Yang sungguh ada hanyalah momen ini, kesadaran saat ini, tempat kita memiliki kuasa untuk memilih sikap baru. Dalam terang ajaran Dhamma, hukum karma memang tidak dapat dihindari. Setiap sebab membawa akibat. Namun Dhamma tidak pernah mengajarkan keputusasaan. Ia justru membuka ruang transformasi. Selama kita masih bernapas, kita masih bisa menanam sebab yang baru. Kesalahan kemarin bukanlah identitas diri, ia hanyalah peristiwa. Ketika seseorang menyadari kekeliruannya dan sungguh-sungguh memperbaiki diri, saat itulah benih karma baru yang lebih terang mulai tumbuh. Memaafkan diri bukan berarti membenarkan kesalahan. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Aku telah belajar, dan aku memilih untuk bertumbuh." Dalam kehidupan nyata, banyak orang terjebak dalam rasa bersalah karena kegagalan karir, hubungan yang kandas, atau keputusan yang keliru. Mereka merasa tidak layak bahagia. Namun jika kita terus menolak diri karena masa lalu, bagaimana mungkin dunia dapat menerima kita? Dunia mengikuti getaran batin kita. Bila batin kita dipenuhi kebencian pada diri sendiri, dunia pun terasa menolak. Cobalah melihat diri seperti seorang sahabat yang sedang tersandung. Apakah kita akan terus menghakiminya tanpa henti? Ataukah kita akan membantunya bangkit? Kelembutan kepada diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling mendasar. Saat kita memaafkan diri, hati menjadi lebih ringan. Energi yang dulu terkuras untuk menyalahkan diri kini berubah menjadi kekuatan untuk memperbaiki hidup. Lepaskan beban itu perlahan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan detak kehidupan yang masih setia menyertai Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru yang tidak pernah ditawarkan kepada masa lalu. Anda berhak bertumbuh. Anda berhak memulai kembali. Dan ketika Anda benar-benar berdamai dengan diri sendiri, dunia pun perlahan membuka pintunya, karena cinta yang Anda tanam di dalam mulai memancar keluar. Ketiga, berhenti membandingkan. Setelah kita belajar menerima kekurangan dan memaafkan diri, masih ada satu jebakan batin yang sering membuat cinta diri kembali retak: kebiasaan membandingkan.
Di era media sosial, perbandingan hadir begitu halus namun tajam. Kita menggulir layar dan melihat pencapaian orang lain, karir yang melesat, keluarga yang tampak harmonis, wajah yang selalu tersenyum. Tanpa sadar, batin mulai berbisik, mengapa hidupku tidak seperti itu? Dari bisikan kecil itu tumbuh rasa kurang, rasa tertinggal, bahkan rasa gagal. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan momen terbaik, bukan keseluruhan cerita. Kita membandingkan proses hidup kita yang nyata, lengkap dengan luka, air mata, dan perjuangan, dengan versi tersaring dari kehidupan orang lain. Ini seperti membandingkan akar pohon kita dengan bunga yang sedang mekar di halaman sebelah, tanpa melihat bahwa akar mereka pun pernah menembus tanah yang keras. Dalam ajaran Buddhis, setiap makhluk berjalan di jalur karma yang berbeda-beda. Latar belakang, kondisi batin, usaha, dan sebab-sebab masa lalu tidak pernah sama. Karena itu, hasil yang muncul pun tidak bisa disamakan. Membandingkan perjalanan hidup dua orang ibarat membandingkan matahari dan bulan, keduanya bersinar, tetapi dengan cara dan waktu yang berbeda. Ketika kita memaksa diri untuk sejajar dengan standar orang lain, kita sedang mengingkari hukum sebab akibat yang unik dalam hidup kita sendiri. Lebih dalam lagi, kebiasaan membandingkan sering lahir dari ketidakpuasan terhadap diri. Ia menjadi tanda bahwa kita belum sepenuhnya menerima dan memaafkan diri. Maka berhenti membandingkan bukan sekadar berhenti melihat keluar, tetapi kembali menengok ke dalam. Apa sebenarnya yang kita cari? Pengakuan, validasi, atau sekadar ingin merasa berharga? Ironisnya, selama kita mencari nilai diri di luar, kita akan selalu merasa kurang. Ketika kita berhenti membandingkan, ruang batin menjadi lebih sunyi dan jernih. Dalam keheningan itu, kita mulai mengenali keunikan diri, bakat yang mungkin sederhana namun tulus, langkah kecil yang mungkin lambat namun konsisten. Kita menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan siapa yang lebih cepat sampai, melainkan perjalanan kesadaran untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Setiap langkah kecil, meski tak terlihat orang lain, tetap memiliki makna dalam pembentukan batin. Dan inilah kaitannya dengan judul besar kita, Cintai Dirimu, Dunia Akan Mengikutimu. Dunia tidak pernah benar-benar menuntut kita menjadi orang lain. Kitalah yang sering menuntut diri demikian. Ketika kita berdamai dengan jalur hidup kita sendiri, energi itu terpancar keluar. Kita tidak lagi berjalan dengan iri, melainkan dengan percaya diri yang tenang. Dari ketenangan itu lahir daya tarik alami, bukan karena kita lebih hebat, tetapi karena kita autentik. Saat itulah dunia mulai mengikuti, karena kita telah berhenti mengejarnya dan mulai menerima diri sepenuhnya. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Setelah kita belajar menerima kekurangan, memaafkan diri, dan berhenti membandingkan, ada satu fondasi yang tidak boleh diabaikan, yaitu merawat tubuh dan batin sebagai satu kesatuan. Cinta diri bukan hanya konsep yang indah di dalam pikiran, melainkan tindakan nyata dalam keseharian. Tubuh adalah kendaraan untuk menjalani kehidupan dan praktik spiritual.
Jika kendaraan ini rapuh dan diabaikan, perjalanan batin pun menjadi berat dan mudah terguncang. Seringkali orang ingin hidup damai, tetapi mengabaikan pola tidur, makan sembarangan, dan membiarkan tubuh kelelahan tanpa istirahat. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita bangga pada kesibukan, namun lupa pada keseimbangan. Padahal, memberi waktu istirahat yang cukup, memilih makanan yang sehat, dan bergerak dengan sadar adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Mencintai diri kadang sesederhana tidur tepat waktu dan minum air yang cukup, hal-hal kecil yang berdampak besar bagi kejernihan batin. Namun kesehatan tidak berhenti pada fisik. Batin pun perlu dirawat dengan kesadaran. Stres, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, dan tuntutan sosial seringkali menumpuk seperti debu di cermin pikiran. Jika tidak dibersihkan, ia membuat kita sulit melihat hidup dengan jernih. Mengelola stres bukan tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Meditasi, pernapasan sadar, atau sekadar duduk hening beberapa menit setiap hari dapat menjadi ruang suci untuk menata ulang diri. Keheningan memiliki kekuatan yang sering diremehkan. Dalam diam, kita belajar mengamati tanpa bereaksi. Kita menyadari bahwa pikiran hanyalah arus yang datang dan pergi. Dari kesadaran itu lahir ketenangan. Dan dari ketenangan, muncul kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Beberapa menit hening mungkin tampak sederhana, tetapi ia mampu mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti, seperti setetes air yang terus-menerus melubangi batu. Di zaman digital, menjaga kesehatan mental juga berarti bijak bermedia sosial. Apa yang kita konsumsi melalui mata dan telinga akan membentuk isi pikiran. Tidak semua informasi perlu kita serap. Tidak semua opini perlu kita tanggapi. Pengendalian indera dalam konteks modern berarti mampu memilih apa yang layak masuk ke dalam batin. Seperti penjaga gerbang kota yang bijaksana, kita berhak menentukan mana yang membangun dan mana yang merusak. Ketika tubuh terawat dan batin terjaga, energi hidup mengalir lebih harmonis. Kita tidak mudah tersulut emosi, tidak cepat lelah oleh tekanan, dan lebih siap menghadapi tantangan. Inilah wujud nyata dari mencintai diri. Dunia mungkin tetap penuh dinamika, tetapi kita berdiri dengan lebih stabil. Dan saat kita kokoh di dalam, dunia pun merespons dengan cara yang berbeda, karena cinta yang kita tanam pada tubuh dan batin, memancarkan ketenangan yang mengundang keharmonisan dari luar. Kelima, membangun pola pikir positif. Setelah kita merawat tubuh dan batin, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah menata cara kita berpikir. Sebab pada akhirnya, dunia yang kita rasakan bukan semata-mata dunia di luar sana, melainkan dunia yang telah ditafsirkan oleh pikiran kita. Pikiran adalah arsitek realitas batin. Ia membentuk makna atas setiap peristiwa. Dua orang dapat mengalami kejadian yang sama, tetapi merasakan dampak yang berbeda, karena pola pikir mereka berbeda. Seringkali tanpa sadar kita memelihara dialog batin yang negatif. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku tidak cukup baik, aku selalu gagal," atau "hidupku memang sulit." Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sepele, namun jika diulang setiap hari, ia berubah menjadi keyakinan. Keyakinan itu membentuk sikap, dan sikap membentuk tindakan. Kita hidup sesuai dengan cerita yang terus kita ulang dalam pikiran. Dalam ajaran Dhamma, khususnya dalam bait awal Dhammapada, ditegaskan bahwa pikiran mendahului segala sesuatu. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang keruh, penderitaan akan mengikutinya seperti roda mengikuti jejak kaki kerbau. Sebaliknya, jika pikiran jernih dan baik, kebahagiaan mengikuti seperti bayangan yang tak pernah lepas. Ajaran ini bukan sekadar teori spiritual,
melainkan hukum psikologis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Membangun pola pikir positif bukan berarti menolak kenyataan atau memaksakan diri untuk selalu merasa bahagia. Ia adalah latihan untuk melihat sisi pembelajaran dalam setiap keadaan. Ketika gagal, kita bertanya, apa yang bisa kupelajari? Ketika ditolak, kita merenung, apa yang bisa kutingkatkan? Sikap ini mengubah kegagalan menjadi guru dan rintangan menjadi batu loncatan. Pola pikir positif adalah kebijaksanaan yang memilih respons yang membangun, bukan reaksi yang merusak. Afirmasi positif dapat menjadi pintu awal perubahan. Ucapan sederhana seperti, "Saya berharga, saya mampu melewati ini," atau "Saya sedang bertumbuh," adalah benih yang ditanam di tanah batin. Mungkin pada awalnya terasa canggung atau tidak sepenuhnya diyakini. Namun seperti benih yang disiram setiap hari, ia perlahan berakar dan tumbuh. Kata-kata yang konsisten akan membentuk keyakinan baru, dan keyakinan baru akan memengaruhi cara kita menjalani hidup. Ketika pikiran mulai tertata, cara kita memandang dunia pun berubah. Tantangan tidak lagi terlihat sebagai ancaman, melainkan kesempatan. Kritik tidak lagi terasa sebagai serangan, melainkan masukan. Inilah selaras dengan judul besar kita, "Cintai Dirimu, Dunia Akan Mengikutimu." Saat kita membangun pikiran yang penuh penghargaan terhadap diri sendiri, dunia pun terasa lebih ramah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena lensa batin kita telah jernih. Dan dari kejernihan itulah, kehidupan menjadi lebih terang dan bermakna. Keenam, membangun batasan yang sehat. Pada akhirnya, mencintai diri tidak hanya tentang menerima, memaafkan, atau menata pikiran, tetapi juga tentang keberanian melindungi ruang batin kita. Cinta sejati selalu mengandung kebijaksanaan. Ia tahu kapan harus memberi, dan kapan harus berhenti. Berani berkata, "Tidak," bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan penghormatan terhadap nilai diri sendiri. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua harapan orang lain harus menjadi beban kita. Dalam kehidupan nyata, banyak orang lelah bukan karena kurang mampu, tetapi karena terlalu sering mengorbankan dirinya demi diterima. Mereka takut mengecewakan, takut dianggap tidak peduli, takut ditinggalkan. Akhirnya mereka berkata, "Ya," ketika hati mereka berteriak, "Tidak." Lambat laun, batin menjadi sesak. Cinta diri memudar karena energi habis untuk menyenangkan dunia. Padahal, dunia yang mengikuti kita adalah dunia yang melihat kita utuh, bukan dunia yang memanfaatkan kelemahan kita. Lingkungan toksik seringkali tidak datang dalam bentuk yang jelas. Ia bisa berupa candaan yang merendahkan, komentar yang terus-menerus mengkritik tanpa empati, atau hubungan yang membuat kita merasa bersalah ketika memilih diri sendiri. Racun semacam ini bekerja perlahan. Ia mengikis rasa percaya diri, menumbuhkan keraguan, dan menjauhkan kita dari kebajikan. Jika kita tidak sadar, kita akan terbiasa hidup dalam suasana yang melukai batin. Pergaulan yang baik sangat ditekankan sebagai faktor penting dalam pertumbuhan spiritual. Lingkungan yang sehat membantu kita berkembang, bukan menjerumuskan. Maka memilih pergaulan bukanlah sikap egois, melainkan langkah sadar untuk menjaga arah hidup. Sebagaimana seorang pejalan yang bijak memilih jalan yang aman, kita pun perlu memilih ruang yang menumbuhkan kebajikan. Batasan yang sehat adalah pagar kebijaksanaan. Ia bukan tembok kebencian, melainkan garis kesadaran. Kita tetap bisa bersikap pulas, asih tanpa harus mengorbankan integritas diri. Kita tetap bisa membantu tanpa harus kehilangan jati diri. Batasan mengajarkan keseimbangan antara memberi dan menjaga. Tanpa batasan,
cinta berubah menjadi pengorbanan yang pahit. Dengan batasan, cinta menjadi kekuatan yang murni dan bermartabat. Dan inilah puncak dari perjalanan mencintai diri, ketika kita berani berdiri tegak dalam nilai-nilai kita sendiri. Saat kita menjaga batin tetap jernih dan utuh, kita memancarkan kejelasan sikap. Dunia pun belajar memperlakukan kita sesuai dengan cara kita memperlakukan diri sendiri. Jika kita menghargai diri, dunia perlahan menghargai kita. Jika kita menjaga diri dengan bijaksana, dunia mengikuti dengan penghormatan. Karena sesungguhnya, ketika kita mencintai diri dengan sadar dan utuh, kita sedang mengajarkan dunia bagaimana mencintai kita. Coba duduklah sejenak dalam keheningan. Tanyakan pada diri, sudahkah aku menjadi sahabat bagi diriku sendiri? Ataukah aku lebih sering menjadi musuh yang mengkritik tanpa ampun? Bayangkan jika setiap hari Anda memperlakukan diri dengan kelembutan yang sama seperti Anda memperlakukan orang yang Anda cintai. Betapa damainya hidup ini. Betapa ringan langkah kaki ini. Mungkin dunia tidak langsung berubah. Namun batin Anda berubah. Dan ketika batin berubah, cara Anda melihat dunia pun berubah. Dari sanalah keajaiban kecil mulai terjadi. Mencintai diri sendiri bukan perjalanan satu malam. Ia adalah latihan seumur hidup. Kadang kita jatuh kembali pada kebiasaan lama, namun kesadaran selalu memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Dalam terang ajaran Buddha, kita memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari batin yang terlatih, yang mengenal dirinya, dan yang memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, termasuk kepada dirinya sendiri. Ketika Anda mencintai diri dengan bijaksana, Anda memancarkan energi damai. Orang-orang merasakannya. Lingkungan menanggapinya. Dunia perlahan mengikuti getaran itu, seperti bayangan mengikuti tubuh. Maka mulai hari ini, peluklah diri Anda dengan kesadaran. Rawatlah batin Anda dengan cinta. Karena saat Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda sedang membuka pintu bagi dunia untuk berdamai dengan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.